Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio dengan NPM 2015061055. Jadi di video kali ini saya akan membuat video mengenai pembuatan konseptual data model transaksi pada materi yang diajarkan di pertemuan kedua praktikum sistem basis data. Pembuatan video ini sebagai pemenuhan tugas pada praktikum tersebut. Untuk cara pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama kita klik model. Kemudian di sini kita bisa melihat ada beberapa yang bisa kita buat seperti XML, UML, dan lainnya. Karena kita membuat konseptual data model, kita klik yang konseptual data model. Kemudian kita kasih nama, misalkan sini CDM transaksi. Karena kita membuat CDM transaksi. Kemudian kita OK. Selanjutnya kita pergi ke tools terlebih dahulu, kita atur-atur di bagian model option, kemudian kita naming conversation ini kita ubah ke lowercase semua. Kita ubah lowercase, 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 di sini juga ya. Pokoknya kita lowercase ini semua. Kemudian jika sudah lowercase semua, kita klik OK. Dan barulah kita membuat dari CDM tersebut. Ini di CDM transaksi ini dapat kita lihat bahwa ternyata ada 4 entitas. Kita buat 4 entity. Di sini kita ngambilnya di bagian konseptual diagram, kita pilih entity tadi. Kemudian selanjutnya kita ubah namanya entity tersebut. Di entity pertama namanya adalah buku. Kemudian entity kedua namanya adalah transaksi peminjaman. Kemudian yang ketiga kita buat namanya jenis buku. Kemudian yang keempat kita namai pegawai. Nah, sebelum kita menambahkan atribut di buku ini, kan perlu kita tambahin nih atributnya. Kita buat terlebih dahulu domainnya, domain di sini nih. Biar kalau kita masukin domainnya nanti, data type sama lengnya ini langsung diisi otomatis. Jadi kita nggak perlu ngisi secara manual lagi dari data type dan lengnya. Sehingga memudahkan kita dalam pembuatan atau menambahkan atribut pada entitas-entitas ini. Untuk cara pembuatan domain ini, kita klik kanan pada CDM transaksi, kemudian kita klik new. Di sini ada domain, kita klik. Nah, domain ini kita misalkan namain di sini karena di entitas yang kita buat di sini variabel karakternya kebanyakan digunakan sebagai data type-nya dengan panjangnya itu 100. Kita namain aja misalkan varchar 100. Kita buat data type-nya, di sini data type-nya kita pilih yang variabel karakter karena kita mau pakai variabel karakter dengan length-nya 100. Klik OK. Nah, kalau udah kita klik OK nih, kita barulah tambahin atribut dari keempat entitas ini. Pertama kita klik yang buku, attributes. Ini atribut pertama kita namain kode buku. Kemudian panjangin dulu biar mudah lihatnya. Kemudian selanjutnya kita domainnya. Domain ini kita varchar 100. Ini kita pilih mandatory pada buku dan juga primary identifier-nya kita centang juga. Nah, di sini kan tadi kita kan nggak ngisi data type-nya sama length-nya nih. Cuman pas kita selesai ngisi domainnya, ternyata data type sama length-nya ini, data type-nya variabel karakter dengan length 100 ini otomatis kisi. Jadi memudahkan kita dalam mengisi atribut yang ada pada entitas. Dan atribut yang kedua adalah judul buku. Oh, ini salah. Kita non aja. Ini data type-nya karakter. Data type-nya integer. Nah, yang ini baru. Yang kedua baru varchar.
Kemudian kita klik mandatory karena dia mandatory. Lihat nih. Jadi data type-nya langsung keisi di sini. Variable karakter dengan panjang 100. Kemudian yang ketiga kita pengarang. Pengarang dengan data type-nya sama, varchar juga dia dengan panjangnya 100. Kemudian kita checklist yang display aja karena dia bukan mandatory dan juga primary identifier. Kemudian selanjutnya yang keempat kita penerbit. Kita tambahin di sini penerbitnya variabel karakter dengan lengthnya 50. Karena domain yang kita buat tadi lengthnya 100, jadi nggak bisa kita masukin. Kita buat secara manual aja di sini variabel karakter ini. Kemudian kita langsung isi lengthnya. Lengthnya di sini adalah 50. Kita okein. Kemudian kelima ini ada tahun terbit. Tahun terbit. Nanti datanya number dengan lengthnya itu adalah 4. Oke, kemudian kita checklist yang display. Nah, jika sudah benar kita klik oke. Nah, di sini otomatis langsung keisi ya. Kemudian kita ke entitas yang kedua. Di sini atribut yang pertama kita tambahkan adalah kode pinjam dengan data type-nya di sini integer. Oke. Dan dia ini adalah mandatory dan juga primary identifier. Kita checklist. Kemudian yang kedua adalah tanggal pinjam. Dengan data type-nya itu adalah date. Data type-nya ini date. Jadi itu tanggal. Oke. Kemudian dengan ini adalah mandatory. Dan yang ketiga di sini adalah tanggal kembali. Tanggal kembali ini data type-nya date juga. Date, oke. Ini adalah mandatory, kita checklist. Kemudian kita oke. Selanjutnya yang ketiga di sini entitas jenis buku, kita tambahkan atributnya. Atribut yang pertama jenis buku ini ID, jenis buku. Dengan data type-nya integer. Oke, kita checklist mandatory dan juga dia primary identifier. Kemudian yang kedua di sini adalah nama jenis buku. Dan data type-nya di sini varchar 100. Nah, kita masukkan domain aja karena udah kita buat varchar 100 tadi. Kemudian kita checklist yang mandatory karena dia mandatory. Kemudian dua ini aja kita oke. Selanjutnya pegawai. Kita buat pegawai, atributnya ini ada yang pertama nomor induk pegawai, kemudian ini primary identifier dan juga mandatory dengan data type-nya itu integer. Kita oke, ini kita oke. Dapat kita lihat di sini kita telah membuat 4 entitas berserta atributnya. Kemudian selanjutnya kita di sini akan membuat relationship-nya, hubungan antara entitas-entitas ini. Kita buat langsung saja ya. Satu dulu biar rapi. Di sini untuk relationship-nya kita pilih yang ini, relationship di conceptual diagram. Kita klik langsung kita tarik dan hubungkan. Ini, kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengatur relationship-nya. Kita ubah dulu aja namanya.
Di sini ada transaksi pinjam. Kemudian yang ini kita jenis buku. Kemudian yang ini kita pegawai catat peminjaman. Nah, kalau udah kita kasih nama, barulah kita edit dari relationship-nya. Kita klik, kemudian kita pilih yang cardinalities. Nah, di sini kan ada buku ke jenis buku. Jadi ini many to one. Jadi jenis buku ini, satu jenis buku bisa untuk banyak buku. Sedangkan satu buku ini cuma bisa untuk satu jenis buku. Jadi bukunya banyak. Buktinya kita salah klik tadi ya. Hapus dulu ini. Kita ubah lagi relationship-nya. Ini kita ubah namanya jadi jenis buku. Oke. Cardinality-nya many to one. Jadi banyak buku bisa untuk satu jenis buku. Begitu. Jadi banyak buku ini bisa untuk satu jenis buku. Sedangkan jenis buku ini cuma bisa untuk satu buku doang. Jadi kita many to one. Kemudian kita role-nya di sini kita pilih yang buku tuh jenis buku ini mandatory. Dan kita oke. Selanjutnya di sini transaksi pinjam. Transaksi pinjam ini untuk cardinalities-nya sendiri. Ini one to many karena satu buku ini bisa banyak melakukan transaksi pinjaman gitu, jadi one to many. Kemudian untuk role-nya sendiri ini di sini adalah sini kita pilih role dari transaksi peminjaman ke buku adalah dependent. Jadi dependent ini transaksi peminjaman ini nggak bisa berdiri sendiri gitu. Kita oke. Kemudian yang selanjutnya pegawai catat peminjaman. Untuk cardinalities-nya sendiri yaitu many to one karena transaksi peminjaman ini dapat dicatat banyak transaksi peminjaman, bisa 5 misalnya, bisa dicatat oleh satu pegawai aja. Jadi itu many to one. Dengan transaksi peminjaman untuk pegawainya itu dependent. Nah, jadi begini hasilnya. Nah, di sini kan CDM transaksi. Jadi ada 4 entitas, buku, transaksi peminjaman, jenis buku, dan pegawai. Dengan buku atributnya ini ada 5, transaksi peminjaman 3, jenis buku 2, dan pegawai ada 1 atribut. Dan buku ke transaksi peminjaman one to many, dan transaksi peminjaman ke pegawai many to one, dan buku ke jenis buku ini many to one. Sekian dari saya mengenai cara pembuatan konseptual data model transaksi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.